Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan berikut ini hanya keluar dari orang-orang atau para ustadz yang bermanhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Apa perkataan tersebut? Kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kebid'ahan lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Mengapa demikian? Pelaku kebid'ahan tidak menyadari itu adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan pelaku maksiat, mereka sadar yang mereka lakukan adalah maksiat, dan mereka bisa saja dengan izin Allah bertobat. Tapi kebid'ahan susah sekali untuk dinasehati, dan malah mereka cenderung untuk menyerang para atau orang-orang, teman ataupun kerabat ataupun kaum muslimin yang lain, mengingatkan bahwa itu adalah sebuah kebid'ahan, dan mereka akan berkonfrontasi atau melakukan perlawanan secara pemikiran dan secara verbal. Berikut ini video yang akan membuat para ahli bid'ah paham, atau bahkan mereka akan mengucapkan komentar-komentar yang pedas. Al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis minal ma'siyah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Dan ini perkataan Imamul Muhadditsin, bukan perkataan Ahmad Zainuddin, bukan perkataan orang-orang Wahabi. Ini perkataan Imamul Muhadditsin. Al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Adapun maksiat, orang masih mungkin bertobat. Kenapa? Dia sadar itu maksiat. Tapi kalau orang sudah terjerumus dalam bid'ah, dia tidak sadar kalau dia bermaksiat. Dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia minta-minta kepada kuburan, dia menyangka itu adalah ibadah. Repot. Dia berzikir sambil joget-joget, dia menyangka itu ibadah. Gimana mau kita suruh taubat? Ya ini bagus ya. Nah, gimana? Bid'ah itu lebih berbahaya ketimbang maksiat, sehingga bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa iblis ini lebih suka kepada bid'ah ketimbang maksiat dan dosa. Karena seseorang kalau terjerumus dalam dosa dan maksiat masih bisa diingatkan kapan hijrah, kapan taubat, kapan sadarnya. Masa begini terus? Ya. Tapi kalau sudah dia terjerumus dalam bid'ah dan maksiat, di dalam bid'ah, kalau kita tanya kapan hijrahnya, ya ini sudah hijrah. Ya, dia mengatakan ini sudah hijrah. Mau hijrah kemana lagi? Ya, dia mengira sudah hijrah, sudah baik. Sedangkan dia belum hijrah, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, dia menganggap baik hal-hal yang tidak pernah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya diingatkan akan taubat, tapi orang berbuat bid'ah nggak mau taubat. Kalau pelaku kebid'ahan merasa benar dengan kebid'ahannya, kalau merasa benar tidak mungkin taubat. Taubat dari apa? Yang saya lakukan kok benar gitu. Oleh karena itulah maka dia akan terus ngeyel di atas kebid'ahan yang dilakukannya. Dan merasa benar, merasa itu ibadah yang agung. Mempertahankan diri dalam hal itu jihad. Memerangi orang-orang yang menyalahkannya adalah dianggap jihad. Makanya lebih disukai oleh setan dibanding kemaksiatan. Kenapa kok diajak ke bid'ah, nggak kepada kemaksiatan? Soalnya kalau orang melakukan bid'ah itu merasa benar, dan dia sulit untuk bertobat. Kalau dikasih tahu, apa kata dia? Ana sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka bid'ah ini dicintai oleh iblis. Karena perlahan-lahan nanti bisa membuat orang berpaling dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merasa baik.